Kembali lagi bersama kita di ibadah online Gereja Anak Karawaci City Blessing. Jangan lupa siapkan Alkitabnya karena kita mau nyanyi dan menyembah Tuhan. Dan nanti ada firman Tuhan. Siapa yang tahu besok tanggal berapa? Tahu nggak, Bre? Ada apa? Kok kita pakai ini? Wah, ada apa ya? Oke, kita hari ini juga mau memperingati ulang tahun negara kita tercinta, Indonesia. Yang keberapa? Tahu nggak yang keberapa? Ke 75 tahun. Pintar. Oke, pintar. Oke, kalau gitu kita siap-siap ya mau mulai lagu pertama. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu pertama. Mari kita kerjasama. Buat yang baru dengar, kita belajar sama-sama ya. Oke. Kita kerjasama, kerjasama, kerjasama. Mari kita kerjasama bersama-sama. Kerjaku semuanya untuk Tuhan. Mari kita kerjasama bersama-sama. Kita ulang dari awal ya, tapi pakai gerakan rincis ya. Oke. Kita kerjasama, kerjasama, kerjasama. Mari kita kerjasama bersama-sama. Kerjaku semuanya untuk Tuhan. Mari kita kerjasama bersama-sama. Ulang lagi ya, sekali lagi. Mari kita kerjasama, kerjasama, kerjasama. Mari kita kerjasama bersama-sama. Kerjaku semuanya untuk Tuhan. Mari kita kerjasama bersama-sama. Gimana sis? Tadi lagunya pada tahu nggak ya kira-kira kerjasama itu tangannya ambil satu pasangan, habis itu tangannya kayak gini, tangan kanan taruh di tangan kiri, pasangin ke temennya, jadi lu seperti ini. Sekali lagi kali ya, sister. Oke, musik. Mari kita kerjasama, kerjasama, kerjasama. Mari kita kerjasama bersama-sama. Kerjaku semuanya untuk Tuhan. Mari kita kerjasama bersama-sama. Gampang ya? Oke, tadi kita habis nyanyi lagu kerjasama. Sekarang kita kerja pakai anggota tubuh kita. Oke, musik. Tangannya. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa upahku.
Oke, semuanya bangkit berdiri. Pasti semua tahu lagu ini. Musik. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sayang akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sayang akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dari awal ya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sayang akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih sayang akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, mengasihimu, yang mengasihiku. Sebelum firman, kita berdoa dulu ya. Adik-adik ikutin sis untuk berdoa bersama ya. Sekarang tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu hari ini. hari ini, Karena kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran. menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini sama Bro Leri. Dan kita hari ini, bulan ini masih membicarakan tentang topik teamwork atau kerjasama. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ceritanya Musa. Ingat nggak Nabi Musa itu siapa? Ingat? Ya, jadi Nabi Musa itu adalah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Masih ingat kan ceritanya tentang bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir? Oke, kali ini kita akan cerita tentang bagaimana bangsa Israel waktu jalan keluar dari Mesir, dia itu berperang bersama bangsa yang namanya melawan bangsa Amalek. Jadi kitabnya bisa dibuka juga dari Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai ke-16. Oke, dari Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai ke-16. Udah siap dengar ceritanya? Oke, kita mulai aja ya. Jadi waktu bangsa Israel berjalan di tempat namanya Rafidim. Rafidim itu salah satu tempat di mana mereka berkemah. Nah, di situ datanglah orang Amalek namanya.
Amalek ini mau berperang melawan orang Israel. Nah, karena bangsa Israel harus berperang, Nabi Musa memerintahkan salah satu orang yang dia percayai namanya Yosua untuk memilih orang-orang Israel yang terbaik untuk berperang melawan bangsa Amalek. Nih, lihat kan, jadi Musanya lagi milih orang-orangnya nih kan. Terus Yosua pun berangkat nih bersama orang-orang Israel pilihannya melawan orang Amalek. Nah, yang unik atau yang keren adalah Musa tuh nggak ikut berperang. Dia berdiri bersama Harun dan Hur di puncak bukit. Tahu kan bukit? Jadi dia ada di atas melihat ke bangsa Israel yang sedang berperang. Jadi Musa di bukit bersama siapa? Harun dan Hur. Nah, jadi Musa tuh memegang tongkat. Dia pegang tongkat kan. Ini aku pakai spidol aja kan ya. Pegang tongkat ya. Tongkat kan. Ketika dia pegang, kalau tongkatnya diangkat ke atas, orang Israelnya menjadi kuat dan menang. Nah, tapi bayangkan, perang kan lama kan, ketika dia berantem gitu kan, bangsa Israel itu kan lama kan. Nah, Bapak Musa ini yang sudah tua, sudah lanjut usia, harus ngangkat terus tangannya. Kira-kira capek gak kalau harus ngangkat tangan terus? Coba adik-adik angkat tangannya, terus angkat tangannya yang lama dari siang sampai malam. Capek gak kira-kira? Capek, betul. Nah, tapi kalau karena capek itu tadi Musa, sehingga dia harus menurunkan tongkatnya. Tapi kalau tongkatnya turun, bangsa Israel jadi kalah. Dan bangsa Amaleknya menjadi kuat nih yang lawan Israelnya. Oleh karena itu, kan tadi Musa di bukit sama siapa? Harun dan Hur kan? Mereka bekerja sama. Jadi Harun dan Hur nih seperti digambar, mereka membantu Musa untuk mengangkat tongkat tadi biar kuat Musanya, ya kan? Nah, ini yang namanya kerjasama. Jadi demi kemenangan Israel bersama, Harun dan Hur membantu Nabi Musa ini buat kuat angkat tongkatnya. Lalu apa yang terjadi? Karena dia mengangkat tongkat, bangsa Israelnya jadi yang tadinya kalah kan, jadi kuat lagi. Jadi kuat, terus dia bisa lawan bangsa Amalek. Sudah kuat, dan apa akhirnya? Akhirnya Yosua dan pasukannya menang. Betul banget. Jadi mereka berhasil mengalahkan orang Amalek itu. Nah, jadi teman-teman, kalau mungkin Musa kalau sendirian dia nggak kuat, tapi karena ada Harun dan Hur yang memegang tangannya, yang menopang tangannya, sehingga kuat. Dengan kerjasama bangsa Israel bisa menang, dan Yosua yang ada di medan perang pun bisa mengalahkan bangsa Amalek. Begitu juga dengan kita harus mau saling bertolong-tolongan, kita harus mau membantu teman, bekerja sama untuk bisa mencapai kebaikan atau tujuan bersama. Kalau ada teman yang sulit, teman ada yang kesulitan, kitanya nggak bisa ngerjain PR. Nah, kan kita mau pinter bareng-bareng kan, nggak mau cuman kita pinter sendirian, tapi kita mau pinter bareng-bareng. Nah, itu kita harus bantu teman-teman kita yang kesulitan. Kitanya kalau ada temen yang kesusahan, kesusahan dalam mengerjakan tugas-tugas gitu kan. Nah, itu kita juga harus bantu. Kalau ada yang ada yang jatuh atau mungkin ada yang kecelakaan, adik-adik mau bantu kan? Seperti bagaimana Harun dan Hur mau membantu Nabi Musa, gitu juga. Nah,
Dan terakhir kita sambung ceritanya lagi. Musa pun mendirikan mezbah sebagai bentuk rasa syukur dia terhadap Tuhan. Jadi kalau kita dibantu, kita juga harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan bisa menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk mau membantu kita. Jadi jangan putus asa juga kalau sedang susah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau menolong kita. Oke adik-adik, sudah mengerti kan? Jadi aku rangkum lagi sedikit. Jadi di kitab Keluaran ini ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka berkemah, lalu ada bangsa Amalek yang menyerang mereka, tapi mereka harus berperang. Dan saat itu Nabi Musa harus angkat tongkat supaya bangsa Israel tetap menang. Nah karena kecapean dan lelah, tongkatnya turun. Tapi kalau tongkatnya turun, bangsa Amaleknya jadi kuat, bangsa Israelnya jadi lemah. Sehingga Harun dan Hur pun membantu sehingga bangsa Israel bisa menang. Gitu adik-adik. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa kita juga ada ayat hafalan di kitab Filipi 2 ayat yang kedua. Kita buka sama-sama di Filipi 2 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sekali lagi kita baca bareng-bareng ya. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Oke adik-adik, itu ayat hafalan untuk minggu ini. Dan setelah ini kita akan melakukan jeng art and craft. Lanjut ya sana. Sampai jumpa. Dadah. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Nah, bahan-bahannya yaitu ada kertas origami, gunting, pensil, uang koin, dan lem. Pertama kita ambil kertas yang udah disiapin tadi dan kita gambar lingkaran sebanyak 3 buah. Kita gambar lingkarannya pakai uang koin yang udah disiapin tadi ya. Kalau udah selesai digambar, sekarang kita gunting lingkarannya. Lingkarannya jadinya 3 buah kayak gini. Nah, sekarang kita mau buat bagian kaki semutnya. Caranya kita ambil kertas sedikit, terus kita gunting panjang-panjang kayak gini. Kita buat kaki semutnya sebanyak 6 buah. Nah, sekarang kita mau buat bagian mata semutnya yang warna putih. Caranya kita gambar lingkaran, terus kita gunting seperti ini. Habis itu adik-adik ambil kertas origami dan gunting sampai ukurannya kira-kira sekecil ini. Dan terus kita susun bagian tubuh-tubuh semutnya di kertas yang udah kita gunting tadi.
Tapi jangan ditempel dulu, karena kita mau tempel bagian kaki semutnya dulu. Pertama kita ambil dulu ya, satu kaki semutnya, terus kita kasih lem. Dan kita tempel di bagian belakang lingkarannya. Terus kita ambil satu lagi kakinya, kita tempel di bagian depan lingkarannya. Dan adik-adik buat lagi di bagian tubuhnya yang satu lagi ya. Nah, kalau udah ditempel kakinya jadinya kayak gini. Dan sekarang kita mau tempel bagian tubuh semutnya di kertas yang tadi kita udah potong. Nah, kalau bagian tubuh sama kepalanya udah ditempel, sekarang kita mau tempel bagian matanya. Habis itu kita mau buat antena semutnya. Caranya sama kayak buat kakinya tadi, tapi kita bagi jadi dua bagian biar antenanya nggak terlalu panjang. Terus kita tempel deh. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita mau buat bagian lingkaran hitam mata semutnya. Kita buatnya kecil-kecil aja ya, kayak gini. Habis itu kita gunting. Nah, kalau udah digunting jadinya kayak gini. Habis itu kita tempel bagian lingkaran hitamnya di bagian mata putihnya. Nah, matanya udah selesai. Sekarang kita mau buat mulutnya, kita gambar, terus kita gunting, lalu kita tempel. Dan semutnya udah jadi. Nah, adik-adik, jangan lupa tulis nama kalian di bagian bawah sini ya. Selesai, selamat mencoba. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, tadi kalian sudah dengerin firman Tuhan, sudah ikutin pujian penyembahan, dan sudah ikutin kreativitas. Jangan lupa dikerjain ya. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Sebelum kita selesaikan, mari kita nyanyi satu lagu ini. Kita yakin kalian semuanya pasti tahu, dan sebagai doa penutup, kita doa bareng-bareng buat bangsa negara kita yang tercinta, yang umurnya sudah 75 tahun. Oke, nyanyi bareng-bareng ya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi
ikutin sister berdoa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami bisa beraktivitas, bernafas, sampai detik ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sudah bisa dan boleh tinggal di negara kami tercinta, yang dimana Indonesia sudah berumur 75 tahun. Merdeka. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang sudah Tuhan kasih buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya. Kami percaya penyertaan-Mu ada selalu pada kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, aku Sisyona. Saya Brother Kandar. Saya Bro Yeri. Aku Sis Elizabeth. Terima kasih ya udah ikutin ibadah online hari ini. Indonesia Merdeka!